Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dapat dari kajian-kajian kita, dari pertemuan-pertemuan kita, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan bekal bagi kita hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu surat di dalam Al-Quran. Kalau kita akan gali, kita fahami, kita terjemahkan ayat per ayat, kita dalami dalam kajian kaidah bahasa Arab yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Begitu, Bapak Ibu muliakan, mari Bapak Ibu boleh menyiapkan mushafnya masing-masing, silahkan. Kita akan membahas surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah yaitu surah ke-99 di dalam Al-Quran. Surah Az-Zalzalah ini secara umum adalah berbicara tentang kondisi dan keadaan tentang kiamat. Berbicara tentang keadaan terjadinya hari akhir zaman, yaitu kiamat. Mari kita lihat surah Az-Zalzalah, yakni surah ke-99. Surah ini disebut dengan istilah, dari sisi turunnya disebut surah Madaniyah. Maknanya bahwa surat ini turun di Madinah. Sedangkan sisi lain pada surah-surah yang lain, surah-surah yang turun di Makkah, maka disebut dengan istilah surah-surah itu adalah surah Makkiyah. Artinya surah itu turunnya di Makkah. Memang Makkiyah Madaniyah ini, Bapak-bapak Ibu yang muliakan, ada pendapat ulama yang lain yang melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Kalau pendapat pertama tadi mengatakan surah Madaniyah adalah surah-surah yang turun di Madinah. Sedangkan surah-surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah berarti ayat atau surah yang datang yang turun di Makkah. Terjadi problem atau masalah bagaimana surah-surah yang turun ternyata ayat atau surah itu tidak turun di kota Makkah dan tidak turun di kota Madinah. Misalkan surat atau ayat itu turun di daerah Hudaybiyah, daerah di luar Makkah, atau turun di daerah Khaybar, di luar Madinah. Maka disebut Madaniyah dalam konteks lokus atau tempat, dia tidak masuk dalam kategori surah Madaniyah. Atau tadi di Hudaybiyah, dia tidak bisa disebut sebagai surat Makkiyah kalau alat ukurnya adalah tempat. Maka ada pendapat ulama yang berbeda yang mengklasifikasi surat Al-Quran itu menjadi Makkiyah dan Madaniyah itu dari sisi waktunya, bukan dari sisi tempatnya.
Pendapat kedua ini mengatakan ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, dimanapun turunnya, dimanapun tempat turunnya, maka surat ini disebut surah Makkiyah. Adapun surat-surat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, maka dimanapun Quran atau ayat itu, surat itu turun, maka dia disebut sebagai surah Madaniyah. Itulah pendapat tentang Makkiyah Madaniyah dari sudut atau perspektif yang berbeda. Baik Bapak Ibu muliakan, mari kita lihat kembali, saya akan bacakan ke hadapan Bapak Ibu surah Az-Zalzalah yang isinya adalah 8 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Demikian tadi tilawah daripada surah Az-Zalzalah atau surah ke-99. Mari Bapak Ibu kita lihat surah Az-Zalzalah ini dari sudut maknanya ya, perkata. Idza artinya adalah apabila. Zulzilat itu artinya diguncangkan. Al-ardu bumi, zilzalaha ini bentuk masdar dari zulzilat. Kalau ada bentuk masdar yang disebut setelah kata fiilnya yang sama, hurufnya yang sama, maka masdar yang datang setelah fiil itu fungsinya adalah, yang paling umum adalah fungsinya untuk menegaskan atau untuk menguatkan. Sehingga terjemahnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila diguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya, dengan sekuat-kuat guncangan. Nah, gitu, maksudnya penguatan. Itu zilzalah. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat al-ardu. Al-ardu posisinya di sini dia sebagai subjek. Sebagai subjek. Predikatnya mana? Akhrajat. Di dalam bahasa Arab ada kalimat yang predikatnya dalam bahasa Indonesia itu diawalkan. Kalau bahasa Indonesia namanya subjek mesti di awal. Tapi di dalam bahasa Arab subjek datang setelah predikatnya, yaitu fiil. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Meskipun subjeknya datang setelah predikat atau setelah kata kerja, tetapi ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, maka kita mengikuti pola terjemah bahasa Indonesianya, yaitu subjeknya dulu yang dikedepankan. Dan bumi, akhrajat, mengeluarkan.
Athqalaha, beban, isi perutnya, kandungan di dalamnya. Ya. Itu ya, atau athqal, beban berat yang dikandungnya. Jadi bumi mengeluarkan apa isi kandungan berat yang ada di dalamnya. Apa? Ya apa saja. Kalau gempa gunung saja meletus ada lava, lahar, dan sebagainya. Nah kalau bumi hakikatnya sama. Karena sesungguhnya apa yang dikeluarkan oleh gunung ketika meletus juga adalah dari perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu, qala, berkatalah, al-insan, manusia, ma laha, ada apa? Ada peristiwa apa ini? Seperti tadi, Bapak Ibu, qala itu kata kerjanya, subjeknya mana? Al-insan. Kalau diterjemahkan dalam Indonesia, jangan berkata manusia, tapi manusia berkata. Malaha, ada apa ini? Apa yang terjadi ini? Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Yaum artinya hari. Kalau idzin artinya itu. Ya, idzin atau pada itu. Jadi yauma idzin artinya pada hari itu. Gitu ya. Hin artinya saat. Hina idzin pada saat itu. Gitu. Waqt artinya waktu. Waqta idzin artinya pada waktu itu. Gitu ya. Itu polanya begitu. Jadi yauma idzin pada hari itu yasdurun nasu yasduru artinya keluar. Siapa yang keluar? Manusia. Subjeknya manusia, predikatnya keluar. Jadi manusia keluar ashtatan secara berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok. Yauma idzin pada hari itu yasdurun nas, manusia keluar ashtatan ashtata berkelompok-kelompok. Kita lanjutkan. Liyurau a'malahum, liyurau a'malahum, li agar yurau diperlihatkan, ditampakkan. A'malahum, amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka. A'mal adalah kata jamak, jamak taksir dari kata amal. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka man siapa ya'mal berbuat mithqal seberat zarrah seberat zarrah. Zarrah itu benda terkecil namanya zarrah. Apa khairan kebaikan yarah maka dia akan mendapatinya, akan melihatnya. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka dia akan menemukan balasannya. Wa may ya'mal, dan siapa ya'mal yang berbuat mithqala dzarratin seberat zarrah, seberat benda yang paling kecil. Karena katanya zarrah dulu adalah biji sawi. Tapi kemudian berkembang biji sawi kemudian menjadi atom. Dan atom kemudian berkembang, sekarang ada hal yang paling kecil atau lebih kecil daripada atom, yaitu neutron. Jadi zarrah itu artinya apa saja yang paling kecil. Syarron, keburukan, yarah, maka dia akan mendapati, menemukan balasan keburukan itu. Itulah Bapak Ibu yang kami muliakan, 8 ayat pada surah Az-Zalzalah, makna arti perkatanya. Coba selanjutnya, mari kita lihat pada masing-masing ayat, coba silakan Bapak perhatikan pada ayat pertama
Pada ayat pertama. Pertama kita temukan manakah fiilnya? Coba fiilnya. Fiilnya adalah zulzilat. Iya, sahih, benar. Zulzilat itu fiilnya. Ya. Yang lain ada pada nomor 1? Tidak ada. Betul. Yang ada cuma zulzilat saja fiilnya. Kita lanjut ke nomor 2, ke ayat nomor 2. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Mana fiilnya? Akhrajat. Betul. Akhrajat itu fiil. Perhatikan Bapak Ibu, pada nomor 1 dan nomor 2, ayat nomor 1 dan nomor 2, itu fiil madhi ujungnya ada taknya ya. Tak. Zulzilat itu tak ya. Namanya di dalam istilah kaidah namanya ta'ut ta'nits atau tak untuk menunjukkan muannas. Yang menunjukkan muannas apanya? Pelakunya. Subjeknya itu muannas. Wa akhrajat itu ada atsnya tuh. Itu tandanya bahwa subjeknya muannas. Gitu. Kalau muzakkar akhraja. Kalau muannas akhrajat. Gitu ya. Nah, coba wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqal itu tadi sudah di beban berat. Nah, akhrajat itu subjeknya mana? Ardu. Kalau subjeknya ini al-ardu nih, itu berarti al-ardu muannas. Kenapa? Karena fiilnya, kata kerjanya tadi menggunakan ciri muannas akhrajat. Inilah bukti bahwasanya kata al-ardu itu muannas. Sebagaimana pada nomor ayat 1 tadi, zulzilat. Kenapa zulzilat bukan zulzila? Tadi sama. Kenapa? Karena ardunya itu adalah muannas. Gitu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke ayat ketiga. Wa qalal insanu malaha. Wa qalal insanu malaha. Coba temukan fiilnya. Temukan fiilnya. Mana fiilnya? Iya. Fiilnya qala. Qala. Ini fiil madhi ya. Qala. Ini fiil madhi. Betul. Kita lanjutkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Coba. Mana yang termasuk fiil di ayat ini? Ini termasuk fiil adalah tuhaddits. Iya, betul. Tuhaddits. Oke. Kita lihat tuhaddits. Lanjut, bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Apa artinya? Bahwasanya Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya. Kepada apa? Kepada bumi tadi. Untuk apa? Untuk mengeluarkan segala isinya. Ada enggak di sini fiilnya? Coba fiilnya. Fiilnya adalah auha. Ada fiilnya auha. Auha. Ya. Lanjutkan ayat ke-6. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nas. Yasduru ini fiil, betul. Ini fiil. Fiil nasunya subjek. Dalam bahasa Arab subjek itu disebutnya fa'il. Ya. Mungkin kita belum belajar, nanti insya Allah di tingkat selanjutnya nih. Belajar ya. Mana lagi fiilnya? Fiilnya adalah liyurau. Liyurau. Liyurau agar diperlihatkan. Agar diperlihatkan. Liyurau a'malahu. Lanjut kita ke ayat ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada berapa fiil kata kerjanya di ayat 7? Iya. Ayat ke-7 ini ada 2.
Yang pertama ya'mal, yang kedua yarah. Betul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adakah fiilnya? Ada. Yang mana? Ada berapa nih? 1, 2, 3. Jumlahnya nomor ayat ke terakhir 8. Berapa jumlah fiilnya? Baik, jumlah fiilnya betul. 2. Ya'mal sama yarah. Ya'mal dan yarah. Nah, itu dia tuh fiilnya. Coba berarti Bapak Ibu dihitung dari ayat pertama sampai terakhir ada berapa jumlah fiil di ayat surah Az-Zalzalah. Berapa jumlahnya? Silakan dihitung. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya. Silakan. Yo. Jumlahnya ada berapa? 11. 11 atau 10? Coba yang pertama Zulzilat. Betul ya, Zulzilat. Itu dari awal ya, Zulzilat. Yang kedua akhrajat. Betul. Yang ketiga qala. Yang keempat tuhaddits. Yang kelima auha. Yang keenam yasdur. Yang ketujuh yurau. Yang kedelapan ya'mal. Kesembilan yara. Ke-10 ya'mal. Dan ke-11 yara lagi. Betul, berarti jumlahnya 11. Nah, tadi yang hitungnya 8 kurang. Jumlahnya adalah 11. Dari 11 tadi, dari 11 fiil tadi coba temukan ya mana fiil mabni majhulnya. Mana fiil mabni majhulnya. Silakan. Ada berapa fiil majhulnya? Jumlah fiil majhul ada? Iya, ada 2. Betul, ada 2 saja. Ya, coba ingat polanya kalau majhul fil madhi dhammah awalnya kasrah sebelum terakhir. Kalau fil mudhari dhammah awalnya fathah sebelum terakhir. Yang pertama mana nih? Yang pertama adalah zulzilat. Zulzilat. Itu fiil majhul tuh. Yang kedua apa? Kedua yuro. Nah, yuro. Dhammah ke fathah. Berarti fiil mudhari itu. Yuro. Hanya 2 itu saja Bapak Ibu. Fiil majhul atau fiil pola pasif. Fiil pola pasif. Baik. Coba. Sekarang dikasih waktu berapa jumlah dhamir yang tampak dari ayat 1 sampai 8. Berapa jumlah dhamir kata ganti yang tampak jelas. Silahkan. Dihitung Bapak Ibu. Jadi jumlah dhamirnya yang tampak ada berapa? Yang tampak ya. Pada ayat pertama adalah ha. Dhamir itu kalau ats itu bukan dhamir. Ats pada fi'il madhi itu bukan dhamir. Ha. Yang kedua ha juga qalaha. Yang ketiga ha lagi malaha. Ayat yang keempat ha lagi akhbaraha. Hanya saja di ujungnya. Yang kelima ka. Robbaka. Itu dhamir itu ka. Terus yang keenam ha laha. Ketujuh mana ketujuh? Ketujuh euro wawunya tuh euro. Yang kedelapan hum
a'malahum. 8 tuh. Lalu ke-9 hu yarahu. Yarahu. Itu ya. Ke-10 hu lagi. Terakhir yarahu. Jadi jumlah dhamirnya ada berapa? Ada 10. Gitu. Jumlah dhamirnya ada 10. Baik. Kita akan melihat sekarang kepada ayat yang sama. Coba Bapak Ibu temukan isim ya, isim muannas. Coba isim muannas termasuk domirnya ya. Berapa jumlah isim muannas pada surah Az-Zalzalah? Silakan. Waktunya kasih kesempatan. Ayo, silakan. 5 menit dari sekarang. Baik. Gimana? Sudah jumlah isim yang muannas ya. Jumlah isim muannas pada masing-masing ayat sampai dengan nomor ayat 8. Nomor 1 yang muannas al-ardu. Terus ada lagi ayat 1 ada ha. Ha itu muannas, dhamir muannas. Ayat yang kedua al-ardu lagi. Gitu. Terus ha. Ha. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kata athqal itu juga yang muannas. Dari mana muannas? Dulu pernah disampaikan. Jadi setiap jamak, jadi dari thaqal, jadi thaqal itu athqal itu jamak yang tidak yang benda yang tak berakal itu muannas. Terus ayat ketiga mana saja muannas? Nah, ada muannas yaitu dhamir ha. Betul. Ayat keempat ya itu tahdid akhbaraha. Mana yang muannas? Isim yang muannas? Ada 2. Yang pertama akhbar, yang kedua ha. Kenapa akhbar? Muannas karena jamak. Khabar jamaknya akhbar. Nah, benda yang tak berakal, khabar kan tak berakal. Maka dikategorikan kalau jamak dia muannas. Terus ha dhamir, nah itu juga muannas. Bi'anna rabbaka wahalaha. Ha. Kalau ha itu fi'il. Ha itu muannas lagi. Yauma idzi yasuruna su ashtatan liyura a'malahum. Ya. Ashtatan, ashtad itu jamak. Jadi syatta jamaknya ashtad. Nah, jadi kalau jamak artinya kan ini beragam, kelompok-kelompok, kan tidak berakal, ya. Maka itu muannas. Terus mana lagi? A'mal. A'malahum. A'mal itu jamak dari amal. Nah, jamak dari amal itu muannas. Fama ya'mal mithqala dzarratin dzarratin. Nah, itu muannas. Khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, dzarratin tuh syarran yarahu. Itulah jumlah isim muannas. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan, mari kita lihat, Bapak Ibu siapkan kertasnya. Kita akan memandu bagaimana merincikan surah Az-Zalzalah ini gitu ya, di dalam tabel. Nah, tabelnya lihat, saya sudah siapkan. Tabelnya Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan kertas. Siapkan kertas, pulpen di kertas, mungkin di buku Bapak Ibu aja di buku ya. Kita akan ini pelajaran baru nih. Maksudnya metode baru nih, cara mengurai kata per kata. Ya. Nanti setiap ayat terus dibuat kolomnya. Sementara kolomnya 4 ya. Ya, kolomnya 4. 1 untuk nomor, 1 2 3 4 5 6 kan gitu tuh. Sesuai nanti katanya ya. Jadi kita akan tahu oh jumlah katanya berapa nih kan gitu ya. Gitu tuh ya. 10 dulu dah, 10 cukup nggak 10 nanti lihat ya. Lalu kita letakkan di sini nih, idza
Kita letakkan di sini idza. Terus diurai. Jenisnya idza itu apa? Ternyata idza itu zorof. Zorof itu berarti isim. Nah, ada isim. Artinya apabila ya. Oke ya. Jadi ya apabila artinya. Sekarang zulzilat. Letakkan di sini Bapak Ibu. Zulzilat. Jenisnya fiil madhi. Artinya diguncangkan. Gitu ya. Nah, jadi kita mengurai satu persatu nih kata per kata nih. Al-ardu. Al-ardu. Oh, al-ardu. Oke. Ini tadi kita bilang isim dzaraf. Isim atau dzaraf. Kata keterangan waktu tulis dzaraf ya. Al-ardu. Isim muannas. Artinya bumi. Zilzal, ini zilzal ada dua. Nah, kita urai nih, makanya di sini Bapak Ibu nih, kita urai nih. Zilzal, isim, kalau dia bilang isim ya dia muzakkar. Zilzal, artinya guncangan. Ha, ini ha, ha, ha ini domir, artinya dia. Ternyata 5 kata aja udah cukup, 5 kolom udah cukup. Berarti kita hapus nih, kita hapus yang ini nih. Hapus yang ini ya. Tuh. Jadi caranya begitu tuh. Ya. Oke, sekarang kita masuki ayat kedua nih. Ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajatil ardu athqalaha. Nah, kita kasih buat kolom lagi. Buat kolom lagi, Bapak Ibu. Sementara saya copy paste di sini. Kita hilangkan ininya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wawu dulu nih. Wawu. Wawu. Taruh sini wawunya nih. Katanya wawu. Wawu. Jenisnya huruf. Huruf apa? Nanti namanya ada ya. Namanya huruf ataf. Nah, huruf saja Bapak sudah cukup. Huruf. Ya, huruf. Artinya dan. Akhrajat. Akhrajat. Letak di sini akhrajat. Dia fiil madhi. Artinya mengeluarkan. Nah, ini kita jadinya nanti punya bekal ini Bapak Ibu nih, punya bekal catatan-catatan lengkap nih, bisa diurai per satu begini. Al-ardu. Al-ardu. Jenisnya isim. Isim muannas. Artinya bumi. Gitu ya. Athqala. Athqala. Qala isim. Ya. Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi kalau gitu di sini boleh kita letakkan ini yang sebelah kiri nih, left nih. Jenisnya coba kita ini.
Ya. Jadi ulangi lagi. Coba. Kita sebut wujudnya ya. Wujudnya jenis uraian. Supaya ini nih, supaya detail lagi Bapak Ibu, supaya lebih detail lagi. Coba kita gini kan. Oke. Oke. Jadi huruf biasanya di sini uraiannya atof, maksudnya huruf atof. Gitu ya. Ini fiil, madinya taruh di sini nih. Ini fiil. Jadi yang jenis ini hanya isim fiil, huruf gitu aja nih. Nah, gitu tuh. Ini jenisnya isimnya muannas. Ini isimnya jenisnya jamak taksir. Gitu tuh. Ya, jadi supaya diurai lebih ini lagi, lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi. Oke. Taksir. Athqal artinya beban. Tuh, karena dia jamak, maka dia muannas tuh. Ya, taksir. Oke, dan jamak taksir kalau benda yang tak berakal dia muannas. Gitu ya. Taksir apa namanya muannas. Dari benda yang tak berakal dia muannas. Athqal, ha. Ini ha tadi saya. Ha sama nih. Berarti kita copy paste dari sini aja nih Bapak Ibu. Sama ya. Ini artinya taruh sini. Muannas. Tuh, begitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, ini kita apa namanya nanti Bapak Ibu akan melanjutkan sendiri nih. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Ayat ketiga sekarang. Ayat ketiga. Ya, kita copy paste dulu sini. Kalau Bapak Ibu tinggal apa namanya garis-garis aja ya. Garisnya sementara ada 5 nih ya. Oke, kita hapus yang ini karena kita akan ganti ini apa katanya nih. Pertama wa. Kayak tadi sudah ya, wa ya. Wa. Wa jenisnya huruf. Huruf apa? Huruf ataf. Artinya dan. Qala. Qala. Di sini nih, qala. Qala. Fiil. Jenisnya fiil. Urayanya fiil madhi. Artinya berkata. Iya. Al-insan. Al-insan. Kita letakkan di sini al-insan. Jenisnya isim. Isimnya mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Tunggal muzakkar. Artinya manusia. Ma ini ma isim namanya gitu ya. Jenis wujudnya namanya nama jenis ataf madi mufrad muzakkar isim apa istifham. Namanya istifham. Istifham itu kata tanya Bapak Ibu. Artinya apa? Apa?
lam ini sendiri nih, lam ada nih, lam sendiri ada nih, lam itu huruf apa? Huruf jar, artinya untuk. Itu terakhir ada 6 kata berarti di sini ya. Ha, kalau ha tadi sama. Gitu. Tuh. Wah, tuh gitu tuh. Itu baru ayat ketiga. Kita lanjut. Jadi nanti ketahuan semua nih, dia isim, fiil atau huruf gitu ya. Sekarang ayat keempat. Kita letakkan sini ya, ayat keempat. Tuh, ayat keempat nih. Kita hapus isinya karena kita akan isi dengan kata-kata dalam ayat 4 ini. Yauma idzin itu Bapak Ibu itu ada 2. Ada yauma dan ada idzin. Gitu tuh, idzin. Idzin. Oke. Jenisnya isim. Mizaraf. Artinya pada hari. Ini juga isim. Zaraf. Artinya itu. Ya. Tuhaditsu. Tuhaditsu. Haditsu ini fiil nama mudhari. Arti ya, menceritakan. Ya. Akhbaro apa nih? Isim. Terus jenisnya jamak taksir. Artinya kabar-kabar atau berita-berita. Ini sama aja di sini. Copy aja paste. Tuh. Jadi diurai rinci begini nih. Supaya kita punya bekal nih, nanti punya bekal apa namanya? Uraian lengkap begitu. Ya. Baik, lanjut. Ayat ke-4. Ayat ke-5. Coba. Kita hapus ininya. Karena akan kita isi dengan kalimat-kalimat yang baru. Bapak Ibu bisa tulis dulu. Ya, di sini ya. Anna rabbaka auha gitu ya.
salah. Ha, lam, ha. Nah, jadi itu diurainya tuh jadi akan ketahuan. Bapak Ibu kalau begini, Bapak Ibu ketahuan. Oh, berapa jumlah kata pada ayat ke ini? Ayat kelima surah apa namanya? Surah Al-Zalzalah. Oh, ini jumlah ayatnya ada 7. Tuh gitu. Ada 7. Jadi udah ketahuan. Iya. Nah, sekarang B. Jenisnya apa? Huruf. Jenisnya adalah huruf. Huruf apa nih? Namanya nanti kita kenal. Meskipun nanti belum dipelajarin ya. Huruf jar. Artinya dengan. Ya, anna ini juga huruf. Ya, huruf nasab dan taukid. Gitu. Nanti apa belum kita bahas ya. Di sini belum. Nanti sesaat nanti Bapak di tingkat selanjutnya. Artinya bahwa Rob ini isim. Ya. Isim apa? Muzakkar. Mufrad artinya tunggal. Mufrad muzakkar. Artinya Tuhan. K ini isim. Maksudnya domir. Artinya kamu. Auha ini fiil. Fiilnya fiil apa nih Bapak Ibu? Auha. Fiil madhi. Terus ya mewahyukan, memerintahkan. Lam huruf. Huruf apa? Huruf jar. Artinya untuk. Ha sama saja kayak tadi nih. Tuh. Ini ayat 7. Jadi dengan uraian ini Bapak Ibu, kita mengenali kata per kata di dalam Al-Quran. Ini baru 4 ya, kata, jenis, artinya namanya apa, terus artinya apa. Belum nanti kedudukannya seperti apa. Ini tentu bertahap. Ini kalau Bapak Ibu bisa lakukan ini, terus dari mulai kita Az-Zalzalah sampai An-Nas, berarti Bapak Ibu punya perbenaran yang luar biasa. Perbenaran apa tuh? Pemahaman Al-Quran per kata, artinya. Itu deh, ayatnya sekarang artinya. Oke. Ya, nanti kalau belum tahu, nah tanya ke teman deh, tanya ke teman. Gitu ya. Apa artinya? Ini ada isim atau fiil. Ini kalau dibedah, misalkan ini di BAQ ya, BAQ 2 ini. Terus kemudian bekerja sama dengan teman-teman yang lain menghadirkan uraian seperti ini pada surah dari mulai Az-Zalzalah An-Nas itu satu apa namanya karya prestasi yang luar biasa itu. Nah, ya. Nah, tinggal bisa sepakatnya tuh buat seperti ini nih, gitu ya. Oke. Oke, nanti ini Bapak Ibu astatan liyarau a'malahum. Nanti uraiannya bagaimana nih? Sama ya nanti ya. Jadi ini hapus ininya. Hapus itu. Ini itu tuh. Apa? Itu. Terus kemudian ayat terakhir.
Nah, ini terakhir ayat 7 dan 8. Ini surat Az-Zalzalah. Perincian jenis-jenis kata dalam Al-Quran. Surah Az-Zalzalah. Ya, surah ke-99 ayat 1 sampai 8. Oh, cakep ya. Oke, nah Bapak Ibu masih ada waktu 30 menit ke depan. Bapak Ibu bersama-sama apa mengisi ini nih, ngisi ini dari ayat 6, 7 dan 8. Ya, silakan bersama-sama mengisi atau menyempurnakan ayat 6, 7 dan 8. Nah, ini mengurai kata dan mengenali apa jenisnya. Ini bisa jadi apa istilahnya kolom-kolom tugas ini menjadi resume dari pelajaran-pelajaran kita. Pelajaran kita yang selama ini kita belajar isim, fiil, jenis isim, jenis fiil dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu yang muliakan, silakan ada kesempatan. Mohon maaf saya mohon izin terlebih dahulu, tapi silakan dilanjutkan yaitu ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 diurai seperti di atas tadi. Adapun nomor ini, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini bisa berubah. Kalau memang dirasakan cukupnya 5 ya 5 saja. Kalau dirasakan cukupnya 7, 7. Kalau kurang tambahkan lagi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Baik. Untuk sementara ini terlebih dahulu saya mohon izin. Silakan dilanjutkan bersama-sama dan nanti kita cocokkan ya. Insya Allah nanti dicocokkan ini hasilnya. Nanti saya kirim ke ke grup kita untuk di cross check. Nah, kira-kira gimana? Silakan nanti Bapak Ibu bersama-sama untuk mendiskusikan ini bersama-sama pendapat berpendapat. Nanti baru hasil hasil finalnya diletakkan di sini, disepakatin, terus nanti coba di cross check. Saya akan cross check atau saya akan memberikan jawaban nanti di grup kita. Baik, demikian Bapak Ibu untuk sementara, nanti silakan dilanjutkan di waktu yang tersisa ini. Demikian, dan saya mohon izin terlebih dahulu kita sementara dicukupkan, tapi Bapak Ibu nanti melanjutkan dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.